semuanya, di sini saya akan menyampaikan narasi tentang perjalanan panjang pendidikan Indonesia dari penjajahan hingga era digital. Perjalanan pendidikan di Indonesia adalah kisah panjang tentang perjuangan, transformasi, dan impian yang tak pernah padam. Sejak masa kolonial hingga era digital, pendidikan selalu menjadi pilar utama dalam membentuk bangsa dan mencetak generasi penerus. Tapi di balik setiap langkah majunya pendidikan Indonesia selalu diwarnai dengan tantangan dan perubahan yang tak terhindarkan. Dengan perjalanan pendidikan di Indonesia merupakan sebuah saga yang panjang dengan penuh tantangan, perubahan, dan harapan. Dari masa kolonial hingga era digital, pendidikan telah menjadi cermin dari dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa ini. Mari kita mulai dari masa kolonial Belanda. Di sini pendidikan hanya untuk golongan terpilih saja. Mari kita flashback. Di masa penjajahan Belanda, pendidikan bukanlah hak bagi semua orang. Hanya segelintir elit pribumi dan warga Belanda yang mendapatkan akses ke sekolah elit seperti ILS dan MULO. Bagi mayoritas rakyat pribumi, pendidikan adalah sebuah mimpi yang nyaris tak tersentuh. Namun, ada yang tidak tinggal diam. Seorang pejuang bernama Ki Hajar Dewantara bangkit dengan melawan sistem yang tidak adil ini. Ia mampu mendirikan taman siswa sebagai sekolah yang terbuka bagi rakyat biasa dan menentang dominasi pendidikan kolonial, juga memperjuangkan pendidikan untuk semua rakyat Indonesia. Semangatnya dengan semboyan Tut Wuri Handayani menjadi simbol dorongan bagi generasi muda untuk mampu untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan mereka. Dilanjutkan, di saat pasca kemerdekaan, pendidikan sebagai alat pembangunan bangsa. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun negara yang baru. Saat itu, pemerintah membuka akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar. Dan pada tahun 1949, Universitas Gadjah Mada mulai berdiri dengan menjadi simbol pendidikan tinggi nasional yang lahir dari semangat kemerdekaan. Sistem pendidikan Indonesia saat itu masih dalam proses pembentukan, di mana semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani menjadi filosofi dasar pendidikan nasional yang mendorong anak-anak untuk tidak hanya menjadi cerdas, melainkan juga harus mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Kemudian, ketika Orde Baru dimulai, kita akan memasuki masa di mana fokus utamanya adalah pendidikan dan pembangunan ekonomi. Memasuki era Orde Baru pada tahun 1966, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Saat itu, pemerintah memberlakukan program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 yang kemudian diperluas menjadi 9 tahun pada tahun 1994. Namun, saat itu pendidikan masih menjadi alat kontrol sosial. Kurikulum terpusat dan seragam, dengan penekanan pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, seringkali mengabaikan kebutuhan untuk merangsang kreativitas dan pemikiran kritis di kalangan peserta didik. Sekarang, mari kita masuk ke era reformasi, di mana desentralisasi dan inovasi ada dalam pendidikan. Nah, ketika reformasi bergulir pada tahun 1998, perubahan besar dalam sistem pendidikan mulai terjadi. Pendidikan yang sebelumnya sentralistis
ini mengalami desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk mengelola pendidikan mereka sendiri. Dan pada tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mulai diresmikan dengan memberikan kerangka yang lebih fleksibel dan menyeluruh untuk pendidikan nasional. Di tahun itu juga, pemerintah juga memperkenalkan kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik. Saat itu, guru tidak lagi hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri, seperti inisiatif dalam BOS atau Bantuan Operasional Sekolah dan program Indonesia Pintar juga membantu memperluas akses pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan di era modern ini, di mana kesenjangan pendidikan dan kualitas guru menjadi tantangan yang besar untuk kita. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah utama. Di beberapa daerah, seperti infrastruktur pendidikan masihlah minim dan jumlah serta kualitas guru masih jauh dari harapan. Siswa di daerah terpencil seringkali harus berjuang untuk mendapatkan akses yang layak ke pendidikan. Dan meskipun demikian, di tengah keterbatasan, semangat untuk belajar dan mengajar tidak pernah padam dari mereka. Guru-guru di berbagai pelosok negeri tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi generasi muda. Meskipun mereka seringkali harus bekerja di bawah kondisi yang kurang ideal. Dan juga, meski telah banyak kemajuan, kesenjangan dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihlah signifikan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar. Selain itu, globalisasi dan digitalisasi menuntut perubahan dalam metode pengajaran. Sementara tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Saat pandemi COVID-19 telah memperlihatkan ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama bagi siswa yang tidak memiliki akses internet atau perangkat teknologi yang memadai. Nah, selanjutnya apa sih pengaruh teknologi pada pendidikan di era digital ini? Di era digital, teknologi membuka peluang baru bagi pendidikan. Melalui platform belajar online seperti Ruang Guru dan Zenius, memberikan akses pembelajaran daring yang lebih luas lagi. Saat pandemi COVID-19, itu mempercepat transformasi ini dengan pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan utama selama masa krisis. Namun, teknologi juga membawa tantangan yang baru. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan masihlah sangat terasa. Banyak siswa di wilayah terpencil tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat pembelajaran digital yang lain. Hal ini membuat mereka tertinggal dalam sistem yang semakin bergantung pada teknologi. Kemudian, bagaimana sih masa depan pendidikan Indonesia itu? Mari kita bahas. Melangkah ke masa depan, Indonesia memiliki impian besar untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semuanya. Nah, itu tercatat pada peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai 2035 dengan menargetkan reformasi yang berfokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti adanya kreativitas, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Perjalanan pendidikan Indonesia dari masa lalu, masa kini, dan masa nanti adalah perjalanan bangsa menuju kemerdekaan sejati. Dengan semangat yang tak pernah padam, kita melangkah bersama untuk menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih impian mereka. Selain itu, perjalanan pendidikan di Indonesia juga mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Dari keterbatasan akses selama masa kolonial hingga tantangan globalisasi di era modern, sistem pendidikan terus akan beradaptasi
bangsa bersama. Nah, itu tadi narasi tentang perjalanan panjang pendidikan di Indonesia yang semoga dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia demi generasi yang lebih baik dan bangsa yang lebih maju. See you in the next time.